Jumpa lagi di Review TV. Ya, Wi-Fi router adalah kunci dari konektivitas Wi-Fi. Ini adalah produk yang membagi koneksi internet kabel ke perangkat berkemampuan atau berkonektivitas Wi-Fi. Nah, kita sudah bahas berulang kali mengenai Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6. Kali ini kita hadirkan lagi sebuah router Wi-Fi AX, tapi yang kali ini punya keunggulan untuk gaming. Oke, saya tahu Wi-Fi router ini mungkin bukan untuk semua orang, dan saya tahu dari antara kalian pasti banyak yang udah mulai gatal mau bilang bahwa kalau koneksi internetnya jelek, router ini nggak ada gunanya, ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Tahan dulu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang sudah punya koneksi internet kencang, dan koneksi internet kencang itu makin lama makin turun harganya. Iya, persaingan ya, namanya juga persaingan. Jadi bagus, banyak yang punya dan banyak yang butuh. Jadi otomatis banyak juga yang butuh yang satu ini. Nah, video review ini mungkin akan berguna sekali buat kalian yang membutuhkan ini, dan tentunya untuk semua yang mau ngikutin teknologi terkini. Anggap aja info baru, lumayan lah, ulasan gratis, ya nggak? Tapi kalau ada yang nggak mau info baru, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oke, mari kita mulai. Tentu aja semua udah tahu bahwa PlayStation 5 mendukung Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6. Udah tahu kan? Iya. PS5 itu support Wi-Fi 6. Selain itu, semua smartphone gaming tahun 2020 itu pakai Wi-Fi 6. Iya, semuanya pakai Snapdragon 865, 8565 Plus. Itu rata-rata udah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Laptop gaming juga sama. Rata-rata yang pakai Wi-Fi Intel itu sudah Wi-Fi AX sekarang. Konektivitasnya Wi-Fi 6 tentunya. Jadi, memang Wi-Fi 6 ini opsi terbaik untuk gaming tentunya ya. Nah, Asus mengatakan bahwa produk yang satu ini dijamin kompatibel dengan PS5. Dan secara mendasar, selain kompatibel dengan PS5, dia juga cocok untuk gaming dengan perangkat apapun. Ini yang menarik. Ya, ini adalah salah satu router baru dari Asus yang support Wi-Fi 6. Asus menyebutnya sebagai winning choice for mobile gaming. Jadi seharusnya router ini emang bagus banget buat mobile gaming ya. Dilengkapi dengan Asus Aura RGB lighting. Ini membuatnya jadi ada kesan gamingnya gitu ya. Router AX 5400 dengan data rate Wi-Fi total mencapai kisaran 5400 Mbps. Sesuai dengan namanya, ini sudah mengusung kode AX. Jadi router ini support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Mari kita lihat desainnya yang unik dari si Asus RT AX82U ini. Desain router ini cukup berbeda dengan produk router Asus yang lain, dengan konsep desain yang mengusung gaya sci-fi atau futuristik gitu ya. Ya kayak, iya benar sih, futuristik ya. Warnanya hitam. Dimensinya tanpa menghitung antena adalah 27,5 x 18,4 x 6,5 cm. Nggak bisa dibilang ringkas, tapi juga nggak bisa dibilang besar untuk router kelas ini ya. Untuk bodi sisi depan kita bisa lihat di sini ada RGB lighting. Sementara di sisi atas, di area tengah ada sebuah tombol LED on off, dan di area tepi kiri ada 4 lampu indikator. Ada power, Wi-Fi 2,4G, Wi-Fi 5G, dan WAN di situ. Di sisi belakang kita lihat ada 4 antena non-detachable dan bisa diputar plus minus sekitar 180 derajat ya. Ada DC in, ada switch power, ada port USB 3.0, Asus menyebutnya sebagai 3.2 Gen 1 ya. Ada 4 port gigabit Ethernet untuk LAN. Port pertama disebut Asus sebagai gaming port. Ada 1 port gigabit Ethernet untuk WAN, ada tombol WPS, dan ada tombol reset. Desainnya ini agak masuk ke dalam, jadi nggak mudah kepencet-pencet gitu ya. Nah, untuk spesifikasi dia menggunakan wireless band dual band 1 x 2,4 GHz dan 1 x 5 GHz. Ini support Smart Connect 1 SSID untuk 2,4 dan 5 GHz. Perangkat akan secara otomatis dialokasikan ke band yang didukung atau sesuai dengan network utilization perangkat. Untuk Wi-Fi bandwidth ada 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, dan 160 MHz. Transmit dan receive-nya itu di 2,4 GHz dia 2x2, sementara di 5 GHz dia 4x4. Jadi canggih yang satu ini. Data rate berdasarkan spesifikasi dari Asus untuk 2,4 GHz itu mencapai 300 Mbps untuk Wi-Fi N-nya ya, dan 576 Mbps untuk AX. Sementara itu 5 GHz itu sampai dengan 4333 Mbps untuk AC dan 4804 Mbps untuk AX. Sebagai catatan, rating AX 5400 ya, itu didapatkan dari jumlah data rate yang ditawarkan kedua band di standar AX. Ya, jadi itu 576 Mbps plus 4804 Mbps, dianggap berkisar 5400 Mbps. Dari situ penamaannya ya.
untuk port, ada 1 gigabit Ethernet untuk LAN disebut gaming port. Perangkat yang terhubung ke kabel gaming port ini secara otomatis mendapatkan prioritas tinggi untuk traffic jaringan di router. Ini disebut menjamin koneksi yang stabil dan kencang. Untuk CPU, dia menggunakan CPU 1,5 GHz 3 core. Jadi core-nya ada 3. Ini jarang-jarang. Biasanya kalau router yang murah itu single core ya. Untuk memori, RAM-nya 512 MB dengan flash memori 256 MB. Untuk fitur, dia bisa multi-user MIMO, dia bisa OFDMA untuk meningkatkan efisiensi jaringan, bisa beamforming juga, jadi bisa mengarahkan kemana arah device-nya gitu ya. Bisa AI Mesh ya. Yang satu ini bisa digunakan sebagai bagian dari AI Mesh, jadi Asus mendukung whole home gaming dengan memanfaatkan fitur ini. AI Mesh ini berarti router ini bisa digunakan bersama router Asus lain yang mendukung AI Mesh untuk membangun mesh Wi-Fi dengan mudah. Kalau ada yang nggak tahu mesh Wi-Fi itu, jadi beberapa router itu digabung di dalam sebuah jaringan disebut mesh, dan nanti kalian cuma taunya ada satu aja akses pointnya gitu. Kalian cuma tahu ada satu ini aja akses pointnya. Kalian mau di mana, mau ketemu router yang mana nggak peduli. Yang penting dia adalah part dari mesh, namanya akan sama aja. Ini agak berbeda dengan kalian menamakan semua router itu satu nama. Beda, ini beda. Kemudian dia memiliki Adaptive QoS dan dia punya juga link aggregation dengan standar 802.3 AD. Wow, luar biasa. Berlaku untuk port LAN 1 dan LAN 2. Sayangnya kalau misalnya kita punya NAS yang support link aggregation, kalau dipasang ke LAN 1 dan LAN 2 untuk aktifkan fitur ini, gaming portnya praktis jadi nggak bisa dipakai ya. Kemudian dia juga punya banyak fitur-fitur lain seperti AI Protection Pro, dia punya parental control, ini menarik sekali. Dia punya guest network 3 di 2,4 GHz dan ada 3 di 5 GHz. Dia punya media server untuk image, video, dan audio. Dia punya AI Cloud dan AI Disk, dia punya Dual One, dia punya print server, download master, dan dia juga support NVIDIA GeForce Now Cloud Gaming Optimization. Ini router canggih banget ya. Oke, mari kita coba setup. Prosedur setupnya sangat mudah seperti router Asus yang lain karena kita bisa melakukan melalui smartphone dengan aplikasi Asus Router. Hubungkan kabel Ethernet dari sumber internet ke port 1 dan hidupkan routernya. Ini klasik, semua router juga seperti ini ya. Download aplikasi Asus Router dari Play Store, lalu jalankan di smartphone kalian. Setup akan dimulai otomatis setelah aplikasi mendeteksi router. Kita bisa melakukan pengaturan SSID dan password akses Wi-Fi. Setelah pengaturan tersebut selesai, proses konfigurasi otomatis akan dijalankan. Kalau dirasakan dibutuhkan untuk advance user ya, menu konfigurasi lebih lanjut dari router Asus masih bisa diakses lewat aplikasi Asus Router maupun ya seperti biasa klasik browser dari PC ya. Mari kita perhatikan fitur-fitur apa aja yang menarik dari si Asus RT AX82U ini. Router ini hadir dengan mengusung fitur yang umum dijumpai di router Asus selama ini dan juga diperjantai dengan fitur khusus untuk mobile gaming ya. Fitur yang ada memang belum selengkap Asus ROG ya. Tapi itu wajar mengingat Asus ROG harusnya ya routernya itu kelasnya lebih tinggi dari satu ini ya. Nah, di sini ada mobile game mode, bisa diakses dari aplikasi di smartphone. Ada gear accelerator yang bisa digunakan untuk membuat koneksi wireless ke smartphone yang digunakan untuk bisa bermain game dengan prioritas yang tinggi. Nah, kemudian ada Asus Aura RGB. Ini tentunya buat yang nggak tahu Asus Aura RGB itu ya nyala-nyala itu RGB ya, lampu-lampu itu. Nah, kalau Aura RGB berarti bisa dikendalikan. Warna LED lighting di depan perangkat ini bisa diganti dengan memanfaatkan fitur Aura RGB di aplikasi dan dashboard. Efek tata cahaya juga bisa ditampilkan dengan opsi yang umum dijumpai dalam komponen atau perangkat Asus yang lainnya. Sayangnya emang ketika dicoba efek lighting masih terlihat agak kasar, nggak gitu smooth ya. Tapi paling nggak ada sih sebetulnya ya, ada efek itu udah luar biasa sih. Kita sangat menyarankan memilih efek yang tidak melibatkan transisi warna ya. Kalau ada transisi warna itu agak sedikit terpatah-patah. Walaupun ya sebetulnya kalau mau coba sih keren-keren aja, asal jangan dibandingin sama motherboardnya Asus mungkin misalnya. Ada Adaptive QoS, ini pengaturan prioritas dan bandwidth secara otomatis untuk berbagai aplikasi di perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan lokal. Bahkan kalau butuh prioritas tinggi buat aktivitas work from home atau learn from home, di Adaptive QoS ini juga bisa diatur. Lalu ada parental control, ini bisa membatasi waktu akses atau akses konten-konten tertentu untuk device yang digunakan oleh anak-anak. Dual One tersedia di router ini dan bukan hanya support Dual One berbasis USB saja, router ini support koneksi berbasis Ethernet dengan memanfaatkan port LAN. Lalu ada Air Protection Pro, ini kerjasama dengan Trend Micro, ini menarik nih ya. Perlindungan terhadap situs-situs yang berbahaya, ini perlindungan atas serangan baik dari dalam maupun luar jaringan.
ada security assessment memberikan rekomendasi terkait aspek keamanan router. Hal yang menarik lagi, fitur ini bukan fitur berlangganan, fitur ini berlaku seumur hidup. Oke, mari kita uji. Tepatnya biar Gunawan yang nguji sebetulnya. Ini Gunawan biasanya ngetes kalau router. Oke, yang kita coba adalah transfer file via Ethernet ya. Kalau dua PC terhubung ke port gigabitnya ya, kecepatan transfernya stabil di 112 Mbps. Kalau satu PC terhubung ke port gigabit di router ya, colokan yang fisik di router, sementara satunya lagi terhubung ke Wi-Fi 5 GHz dengan standar Wi-Fi 6 tentunya ya, kecepatan transfernya ada di kisaran 110 Mbps. Sempat beberapa kali drop ke 70 Mbps, tapi ini wajar sih buat Wi-Fi ya. Tapi dia bisa mencapai 110 Mbps, luar biasa. Sebagai catatan, data rate yang didukung oleh PC terhubung ke Wi-Fi 6 atau AX dari router ini adalah 1200 Mbps. Kecepatan transfer data di kisaran 110 Mbps ini kemungkinan besar disebabkan karena batas dari port gigabit Ethernet. Kecepatan yang sedikit lebih tinggi mungkin bisa aja didapatkan dengan memanfaatkan link aggregation bila ada perangkat yang mendukungnya. Nah, kemudian Gunawan juga ngetes jangkauan ya. Jadi tes di dalam apartemen ya, untuk penggunaan di lantai yang sama tapi bukan di ruang kosong ya. Jadi ruangnya terisi gitu ya. Sinyal Wi-Fi 2,4 GHz yang masih bisa dipakai untuk sampai dengan jarak kurang lebih 24 meter dari router. Sementara itu untuk 5 GHz bisa mendapatkan jarak kurang lebih 20 meter. Ini wajar, 5 GHz emang biasa lebih pendek. Lalu Gunawan juga menguji di lantai yang berbeda, jadi beda satu lantai, jangkauan sinyal kurang lebih 10 meter dari posisi router. Tentu saja itu kan udah kebatas sama lantai yang ada betonnya ya. Sebagai catatan, jarak yang disebutkan itu mengacu pada kondisi di mana sinyal bisa didapatkan secara stabil untuk akses ke internet, browsing, chatting, YouTube yang bisa lancar ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah mencoba mobile game mode. Nah, soalnya janji kan ini katanya router gaming ya. Kita coba PUBG Mobile dan latensi dilihat berdasarkan informasi in-game ya. Selama nyoba fitur ini, kami merasakan bahwa fitur ini tidak selalu efektif memang, tapi yang menarik di kondisi tertentu router ini bisa membantu smartphone mendapatkan ping atau latensi yang rendah saat kita main game PUBG Mobile. Sementara perangkat yang lain di jaringan pada saat itu dihidupkan fiturnya, memang streaming itu jadi agak terhambat ya. Kalau yang lagi ada yang lagi streaming. Jadi kalau lagi dihidupin fiturnya emang jadi prioritas ke arah gaming di sini. Jadi saat fitur itu dihidupkan, kesannya bilang yang lain minggir, biar game aja yang jalan lancar. Tapi sayangnya emang itu nggak selalu bisa terjadi ya, karena kami sempat menjumpai bahwa latensinya tidak jauh berbeda saat mengaktifkan mobile game mode dengan saat normal. Ya itu mungkin terjadi karena macam-macam hal, mungkin jaringan bebannya lagi tinggi atau bagaimana ya. Tapi yang jelas router ini membuat kemungkinan konektivitas bagus itu jadi lebih tinggi. Sebagai catatan, mengaktifkan mobile game mode di sebuah smartphone itu bisa dilakukan dengan menginstal aplikasi Asus Router di smartphone, kemudian jalankan mode ini dari UI aplikasi. Kita juga bisa mengakses fitur Gear Accelerator yang hanya bisa diakses dari dashboard versi desktop dengan memasukkan perangkat ke dalam daftar di Gear Accelerator. Patut diingat bahwa mobile game mode ini tidak bisa digunakan bersama dengan Adaptive QoS. Jadi saat Adaptive QoS-nya itu aktif, maka prioritas akan mengikuti yang diatur oleh si Adaptive QoS. Nah, mengenai harga, ini memang sebuah router yang luar biasa canggih ya. Jadi SRP dari Asus untuk RTX 82U ini adalah di kisaran 4.499.000. Rasanya sebuah harga yang pantas untuk router yang luar biasa, tentunya kalau kalian membutuhkannya. Oke, mari kita lihat kesimpulannya. Kita lihat bahwa RGB lighting ini membuat tampilan router ini kekinian dan kesannya gaming banget. Tapi memang transisi warnanya tidak semuanya sama dengan yang dimiliki oleh perangkat Asus lainnya seperti yang ada di laptop, di motherboard, dan lain-lain ya. Tapi biar bagaimanapun udah keren sih sebetulnya. Tersedia gaming port untuk memastikan perangkat yang terpasang ke port itu mendapatkan prioritas akses jaringan dan internet. Jadi kalau kalian punya laptop gaming mau disambung pakai kabel, pakai yang satu itu. Sayangnya emang sih port yang digunakan untuk gaming port ini sama dengan yang disiapkan untuk link aggregation ya. Tapi ya kalau kalian pakai buat satu aja buat gaming nggak ada masalah. Lalu tombol WPS posisinya di belakang dan ukurannya kecil. Jadi kalau kalian yang suka nyambungin pakai WPS, ya mungkin agak menyulitkan. Tapi saya rasa kebanyakan dari kalian tidak pakai WPS buat nyambungin ya. Nggak pakai tombol WPS ini biasanya.
Nah, untuk performa kita bisa bilang ini stabil dan baik sekali selama pengujian. Mobile Game Mode ini terbukti bisa membuat gaming kalian jadi lebih lancar meskipun kalian pakai konektivitas wireless ya. Lalu kemudian routernya juga sudah support AI Mesh. Jadi kalau kalian punya beberapa atau mungkin sekarang beli yang ini, nanti 2 tahun lagi beli yang lain lagi atau tambah lagi, ya dia bisa jadi part of mesh system gitu ya jadinya. Kemudian proses setup awalnya juga tergolong cepat dan mudah, dan fitur lengkap khas router Asus tuh udah ada di sini, yang fitur segudang gitu yang nggak sempat kita bahas sekarang juga ya, udah sering kita bahas sebelumnya juga ya. Kemudian dia juga punya AI protection dengan perlindungan tanpa batas waktu. Ya, pada akhirnya RTX 82U ini adalah sebuah router yang luar biasa, performanya memang tinggi banget dan memang akan sangat dibutuhkan buat kalian-kalian yang ingin menggunakan Wi-Fi AX dengan performa maksimal. Dan yang paling penting buat kalian yang nyari PS5, ingat, ini kompatibel dengan PS5. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.